Ketika saya pertama kali didekati oleh seorang anak muda yang mengakui kecanduannya terhadap pornografi, saya sangat yakin dia ini entah gila atau hanya bercanda. Tidak pernah saya berpikir sekalipun bahwa pornografi, hubungan seksual, dan masturbasi bisa berubah menjadi sebuah candu. Suatu perilaku kompulsif yang bisa dengan mudah menghancurkan hidupmu. Kemudian, setelah mendalami riset saya di bidang ini, saya menyadari intensitas masalah ini dan kenapa banyak sekali pecandu yang bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Itu semua karena mereka tidak tahan dengan tekanan yang disebabkan oleh pornografi. Dan bisa jadi Anda adalah salah satu mereka yang kecanduan pornografi selama bertahun-tahun dan sedang mencari solusi. Tetapi agar Anda dan bahkan untuk Anda yang bukan pecandu bisa mendapatkan pemahaman yang terbaik mengenai hal ini, maka kita semua harus memahami bagaimana kecanduan terhadap pornografi ini bekerja. Karena semakin Anda tahu, seperti yang saya selalu katakan, semakin Anda tahu, semakin Anda paham, semakin Anda mengenal apa yang sebenarnya terjadi, maka kemungkinan besar resistensi Anda akan semakin meningkat. Dan dalam jangka waktu yang panjang, Anda akan mampu mengalahkan perilaku kompulsif ini. Pertama-tama, kecanduan ini tidak ada hubungannya dengan menjadi seorang yang religius atau bukan. Siapapun bisa menjadi ketagihan terhadap pornografi dikarenakan begitu banyaknya keadaan. Mungkin Anda dilecehkan secara seksual ketika Anda masih kecil, atau Anda menemukan gambar-gambar yang membuat Anda penasaran dan sebagai hasilnya Anda melihatnya lagi dan lagi. Atau bisa jadi Anda pernah melihat panutan Anda menonton film porno, lalu Anda menirukan mereka. Atau mungkin pasangan Anda memiliki minat yang kurang dalam hubungan seksual, dan akibatnya Anda menemukan pornografi sebagai suatu alternatif dan seterusnya. Jadi apakah Anda seseorang yang religius atau bukan, muslim atau tidak, kecanduan tidak mengenal keimanan. Kecanduan terhadap pornografi adalah alat intensif yang bisa dengan mudah membuat Anda menjadi budak keinginan Anda sendiri. Jika pornografi tidak diperangi, maka pornografi bisa membuat Anda kehilangan kendali atas semua tindakan-tindakan Anda. Banyak orang berdebat tentang definisi pornografi. Apa itu sebenarnya? Ya, jadi beginilah cara saya melihatnya. Pornografi adalah gambar-gambar yang mengajari Anda cara menggunakan orang asing, gambar dan film yang Anda tonton, praktik, dan tindakan kotor orang lain untuk kesenangan seksual sementara Anda sendiri. Tanpa pasangan, tanpa emosi, tanpa cinta, tanpa koneksi dengan orang sungguhan. Sepenuhnya bergantung kepada fantasi dan ilusi. Jadi, bukannya terlibat kenikmatan seksual dengan pasangan Anda atau istri Anda. Pornografi menyukai isolasi dan menyukai kesenangan yang egois. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana hal ini bisa menjadi sebuah candu? Seperti zat adiktif yang lainnya, pornografi mengikuti pola yang sama. Pertama adalah paparan dari kandungannya, lalu otak Anda akan segera mencatat aktivitasnya. Hormon tubuh seperti dopamin akan bersemangat untuk mengingatkan Anda tentang aktivitas ini. Lalu Anda akan berusaha melawan karena Anda tahu bahwa ini salah. Anda tahu bahwa ini salah. Dan kemudian, pembenaran akan disajikan oleh pikiran bawah sadar Anda, dan Anda akan berpikir seperti ini. Setidaknya, hal ini lebih baik daripada berzina. Lalu Anda tetap saja melakukan hal itu tanpa enggan, dan mulai menjelajahi pornografi. Dan tentu saja dalam waktu sepersekian detik, Anda mengalami kenikmatan instan yang sementara ini. Kemudian datang masa gelap atas rasa malu dan bersalah yang jauh lebih lama daripada kesenangan yang Anda dapatkan. Dan lalu Anda mulai bertanya kepada diri Anda sendiri, apa yang telah saya lakukan? Apakah saya munafik? Saya berharap saya tidak pernah melakukan hal ini dan itu untuk seterusnya. Lalu Anda mulai berjanji kepada diri Anda sendiri untuk tidak pernah mengakses pornografi lagi. Tapi setelah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, Anda akan kembali lagi dan berputar dalam siklus yang sama berulang kali selama bertahun-tahun. Dan sekarang Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah ini benar-benar sesuatu yang ingin saya ulangi selama sisa hidup saya? Apakah ini cara yang saya inginkan untuk mengakhiri hidup? Bukankah ini saatnya mengatakan tidak untuk keinginan saya dan mengembangkan kebiasaan baru yang sehat dan membangkitkan semangat untuk menggantikan kebiasaan yang buruk? Kabar baiknya adalah otak kita mampu merekonstruksi ulang dirinya sendiri dan mengadopsi kebiasaan yang baru. Sehingga pilihan selalu menjadi milik Anda. Tapi tanpa memulai perjalanan Anda untuk pulih, tidak ada yang akan berubah.